Aku dan 3 teman memutuskan untuk camping di hutan yang terkenal angker. Namanya hutan gelap, karena pepohonan rapat sekali, sampai sinar matahari hampir tak menembus tanah. Dari jauh, hutan itu terlihat seperti dinding hijau yang tak berujung. Orang-orang di desa sekitar selalu memperingatkan, jangan masuk sendirian, apalagi malam hari. Banyak yang gak balik. Tapi ya, rasa penasaran selalu menang. Sore itu kami berangkat, membawa tenda, senter, makanan, dan selimut seadanya. Suasana saat masuk hutan mulai berbeda. Sinyal ponsel hilang, udara menjadi lebih dingin, dan kesunyian terasa menekan. Setelah berjalan hampir 2 jam, kami menemukan lokasi yang pas untuk mendirikan tenda. Tempatnya datar, ada semak-semak tipis, dan pepohonan tinggi menjulang ke langit. Kami memasang tenda sambil bercanda untuk menghilangkan rasa takut. Kalau malam nanti ketemu pocong, aku kabur duluan ya, celoteh salah satu teman, membuat kami tertawa kecil. Tapi hati kecil tetap merasakan kegelisahan. Malam pertama datang dengan cepat. Setelah api unggun menyala, suasana semakin sunyi. Cuma terdengar suara angin dan gesekan daun. Awalnya kami santai, duduk berkeliling api sambil mengobrol ringan, menikmati udara malam yang menusuk tulang. Tapi perlahan, terdengar suara langkah dari arah semak-semak. Awalnya kukira hewan, tapi langkahnya berat, teratur, dan semakin mendekat. Aku menoleh ke teman-teman. Mata mereka melebar. Senyum yang tadi muncul memudar. Dari kegelapan muncul sesuatu yang aneh. Matanya menyala di balik bayangan. 1, 2, 3. Dan kemudian ratusan mata mulai berkilau, menatap kami dari segala arah. Aku menelan ludah, tubuh terasa kaku. Mata, bisikku pelan. Teman yang paling berani cuma mengangkat bahu. Mungkin ilusi mata kita aja, atau refleksi api unggun. Tapi hatiku tahu, ini bukan ilusi. Ada sesuatu yang salah di hutan ini. Langit malam semakin gelap, awan menutupi bulan. Angin berhembus lebih kencang, dan suara langkah itu makin jelas. Kami saling berpandangan, takut tapi penasaran. Gimana kalau kita cabut aja? Tanyaku. Teman yang paling berani cuma geleng. Enggak, kita tunggu sebentar. Siapa tahu cuma hewan liar. Tapi rasanya bukan hewan. Mata-mata itu menatap kami, seolah menunggu sesuatu. Jam semakin larut. Api unggun mulai redup. Udara semakin dingin, menusuk tulang. Kami memutuskan masuk tenda, mencoba tidur. Tapi suara itu tetap ada. Langkah kaki, bisikan, desah. Sesekali terdengar tawa tipis. Kadang jeritan pelan yang bikin merinding. Aku tak bisa tidur. Akhirnya memutuskan keluar tenda sebentar untuk melihat. Dengan senter di tangan, aku menyorot ke pepohonan. Mata-mata itu masih ada, menyebar di antara dedaunan, menatap kami. Rasanya semua pohon punya kehidupan sendiri. Aku menahan napas, mencoba tidak membuat suara. Teman-teman memanggilku masuk, tapi aku seperti tersihir, terpaku melihat bayangan itu. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok tinggi, hitam, matanya merah menyala. Jantungku terasa seperti mau copot. Angin kencang datang, api unggun padam. Suara-suara itu semakin dekat, bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Mata-mata itu bertambah banyak, seolah seluruh hutan ini hidup dan mengawasi. Aku menoleh ke teman-teman, satu persatu wajah mereka pucat, diam, seolah menyadari sesuatu yang mengerikan. Kami memutuskan kabur, tapi jalan keluar hutan tampak berubah. Jalan yang tadi lurus, kini berliku, gelap, dan asing. Kami lari sambil berteriak, tapi suara kami tenggelam di antara ratusan mata yang mengikuti dari kegelapan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menarik kaki, menahan kami. Aku menoleh, teman-temanku mulai menghilang satu persatu. Lenyap begitu saja di antara pepohonan gelap. Hanya tersisa aku. Napas terengah, tubuh gemetar, dan detak jantung yang terdengar terlalu keras. Di depan, tampak cahaya samar. Aku berharap itu jalan keluar. Tapi begitu dekat, ternyata itu bukan cahaya biasa. Sosok tinggi berdiri. Matanya merah, dan ratusan mata lain muncul dari sekeliling. Aku menjerit, tapi suaraku hilang. Tubuh terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua gelap, dan aku jatuh terduduk, tak berdaya.
Saat fajar, tim SAR menemukan tenda kosong. Tidak ada jejak kami pergi, hanya beberapa jejak kaki aneh. Tampak bukan manusia. Cerita tentang kami menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin memasuki hutan itu. Sampai sekarang, hutan itu dikenal dengan julukan baru, Hutan Seribu Mata. Mereka yang masuk dan melihat mata-mata itu tak pernah pulang. Ada sesuatu di sana yang bukan sekedar hantu atau ilusi. Sesuatu yang mengawasi, menunggu, dan tak pernah bisa dilawan. Setiap kali malam tiba, orang-orang desa mendengar suara langkah di kejauhan, bisikan di antara pepohonan, dan terkadang sepasang mata merah yang menatap dari kegelapan. Cerita ini menyebar menjadi urban legend yang terus menakutkan siapa saja yang berani masuk ke hutan. Dan aku tak pernah bisa melupakan malam itu. Ratusan mata yang menatap, dan perasaan bahwa kami hampir saja tidak kembali.